A few moments later. Hai teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pengantar kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Nah, sebelum kami memulai untuk memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini saya sendiri, Ranti Delima Tobings, dan rekan di sebelah kiri saya, Tri Rahayu, dan rekan di sebelah kanan saya, Dinsa Putra Sinaga. Nah, langsung saja kita masuk untuk pemaparan materinya. Nah, materi yang pertama itu yaitu mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Konsep kebijakan fiskal mencakup berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti tingkat pengeluaran publik, tarif pajak, subsidi, dan pengeluaran modal. Keuangan digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dipungut dari masyarakat dan diperlakukan sebagai pendapatan oleh pemerintah. Kemudian, digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program yang ditujukan untuk menghasilkan pencapaian pendapatan nasional, kependudukan, produksi, dan perekonomian, serta digunakan sebagai penyeimbang. Kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu faktor yang menentukan arah pembangunan perekonomian suatu negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi perekonomian dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Keberhasilan perekonomian suatu negara seringkali diukur dari banyak faktor. Salah satunya adalah produk domestik bruto atau PDB, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada suatu negara pada tahun tertentu. Faktor lainnya adalah permintaan agregat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara yang dibeli pada harga tertentu. Jika kurva permintaan agregat menunjukkan bahwa pada harga yang lebih rendah, lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi, kebijakan fiskal mempengaruhi ukuran ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan PDB dan permintaan agregat secara berkelanjutan. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi dengan cara memanipulasi tingkat belanja pemerintah dan pajak. Istilah fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin fiscus yang berarti keranjang atau kas negara. Kebijakan ini adalah alat bagi pemerintah untuk memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonomi Inggris John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan atau pajak dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan, dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah bagaimana pemerintah memutuskan cara mengumpulkan uang melalui pajak dan cara membelanjakannya. Keputusan-keputusan ini memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi, baik di tingkat makro maupun mikro. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan utama kebijakan fiskal. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program agar menjaga setiap warganya tetap dalam keadaan ekonomi yang baik. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, dan harga yang stabil. Beberapa tujuan utama kebijakan fiskal yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tujuan utama dari kebijakan fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berkontribusi pada perkembangan bisnis dan pembangunan yang lebih maju. Selain itu,
Pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan meningkatkan pendapatan warga negara dan mengurangi tindak kekerasan seperti begal, maling, dan perampokan. Kebijakan fiskal dapat mengontrol perekonomian suatu negara untuk mencapai kondisi yang stabil dan meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi pajak yang akan memberikan konsumen lebih banyak uang untuk melakukan belanja atau investasi, sehingga meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Selain itu, anggaran pengeluaran pemerintah dan anggaran belanja yang tidak stabil dan tidak terkontrol juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber daya alam yang cukup, serta teknologi dan pengetahuan yang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini akan memicu pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki kebijakan fiskal yang baik agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengatasi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan yang kedua yaitu membuka kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah di setiap negara, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal untuk mengurangi pengangguran yang meningkat. Dampak pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kondisi perekonomian yang buruk. Kurangnya pekerjaan mengakibatkan kurangnya uang yang dapat dibelanjakan, sehingga perekonomian terhambat. Naiknya tingkat pengangguran disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi. Penggunaan anggaran belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dapat berdampak positif bagi perindustrian dan dapat menurunkan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Mengurangi pajak juga merupakan cara yang efektif untuk membuka peluang kerja yang banyak. Dengan penerapan kebijakan ini, perekonomian dapat tumbuh dan stabil, serta mendorong ekspansi perusahaan. Ekspansi bisnis merupakan usaha untuk memperluas atau meningkatkan jaringan usaha dari suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan profil perusahaan di masa depan. Aktivitas ekspansi bisnis melibatkan perekrutan karyawan baru, perusahaan fasilitas, dan pembentukan pasar baru. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran atau membuka lapangan kerja baru yang memadai. Kebijakan fiskal dalam mengurangi pajak sangat efektif untuk menangani masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menarik lebih banyak investor untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai dalam kondisi keuangan negara yang tidak stabil. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong investasi. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi melalui sektor manufaktur yang berorientasi pada ekspor, padat karya, dan berbasis teknologi tinggi. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah menetapkan beberapa cara, yaitu yang pertama, tax holiday atau fasilitas perpajakan yang memberikan kebebasan pembayaran pajak penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu bagi perusahaan yang baru didirikan. Yang kedua, tax allowance, pengurangan pajak berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan. Yang ketiga, super deduction tax, insentif pajak yang diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi dan kegiatan penelitian pengembangan untuk menghasilkan inovasi baru. Yang keempat, pengendalian impor, bentuk investasi pemerintah yang bertujuan untuk melindungi aktivitas ekonomi dalam negeri dan kepentingan masyarakat luas. Pengendalian impor dilakukan dengan mengatur masuknya barang impor ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menghadapi isu-isu terkait dengan kebijakan impor, terutama dalam sektor pertanian. Dalam perdagangan internasional, impor tetap diperlukan, namun perlu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan impor juga memiliki beberapa tujuan yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, mengatasi defisit ganda dalam neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan anggaran negara. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perkembangan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi
dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat. Yang keempat, mengembangkan produktivitas dan daya saing. Membuat kebijakan impor perlu memperhatikan 4 faktor tersebut agar kebijakan yang diambil tidak hanya mengikuti perubahan pasar, namun masih terdapat kekurangan dalam kejelasan mengenai kewenangan pengendalian impor. Terdapat kewenangan yang ada pada Kementerian Perdagangan maupun kementerian lainnya. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan pertanian. Kebijakan fiskal memiliki dampak positif dan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan rendah. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional sebagai penyedia bahan pangan dan komoditas ekspor. Namun, sektor pertanian kurang dihargai dibandingkan sektor lain seperti pertambangan dan perindustrian. Selama krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, sektor pertanian menjadi penopang dan penyelamat perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor pertanian. Tujuan yang kelima atau tujuan yang terakhir yaitu untuk stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau boost. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan, seperti inflasi tinggi, dengan meningkatkan pajak dan pemangkasan pengeluaran. Intinya, pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi konstan yang lebih stabil. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai manfaat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki sejumlah manfaat yang dapat mempengaruhi perekonomian secara positif. Terdapat beberapa manfaat utama dari kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur siklus bisnis. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatur siklus bisnis dengan merangsang atau menahan aktivitas ekonomi. Misalnya, dalam periode resesi atau penurunan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam situasi inflasi atau kelebihan permintaan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan penghematan atau kenaikan pajak untuk menahan inflasi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada kelompok-kelompok yang rentan. Misalnya, program subsidi makanan atau program bantuan uang tunai langsung dapat membantu keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program-program lain, kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, misalnya dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Yang keempat, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga, seperti pengangguran ataupun penyakit. Yang kelima, mendorong investasi swasta. Kebijakan fiskal ini yang tetap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor swasta dengan memberikan insentif pemotongan pajak ataupun pengurangan biaya bagi perusahaan. Hal ini dapat mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor swasta. Yang terakhir itu, ada pengendalian inflasi. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan. Misalnya, pengurangan pengeluaran publik atau peningkatan pajak dapat membantu menahan inflasi yang berlebih. Dengan merancang atau melaksanakan kebijakan fiskal secara bijaksana, pemerintah dapat mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Namun juga perlu penting untuk memperhatikan dampak jangka panjang dan menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan ekonomi dan sosial. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai fungsi alokasi. Dalam fungsi alokasi, kebijakan fiskal berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor produksi yang ada di masyarakat dengan lebih detail dan maksimal. Ketika alokasi barang produksi berjalan dengan baik, kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik juga. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini mendukung kelancaran alokasi barang produksi. Ketika faktor ekonomi di suatu negara dikelola dengan baik, hal itu akan membantu mencapai pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas. Dengan memaksimalkan fungsi alokasi ini, perekonomian akan meningkat secara luas. Yang kedua, itu fungsi distribusi. Dalam fungsi distribusi sendiri, kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan hasil dari kegiatan ekonomi secara merata antar wilayah atau daerah. Jika kebijakan fiskal tidak memperhatikan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan ekonomi antar daerah akan semakin besar dan menimbulkan masalah dalam perekonomian. Fungsi distribusi juga bertujuan untuk mengatur pembagian pendapatan agar lebih merata di semua kalangan masyarakat, baik yang berada di tingkat menengah maupun yang berada di tingkat kalangan bawah. Penerapan kebijakan fiskal ini dimulai dari sistem pembagian dan pemerataan pendapatan negara, yang sangat penting untuk menghindari ketimpangan pendapatan nasional. Contohnya, saat pembangunan gedung-gedung di kota besar dilakukan sementara desa atau kota yang jauh dari ibu kota kurang mendapatkan perhatian dan fasilitas yang memadai. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meratakan pendapatan nasional meskipun masih terdapat beberapa ketimpangan. Contoh lainnya, kebijakan pemerintah yang mendistribusikan pendapatan dengan baik antara lain melalui pajak, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer pendapatan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Manfaat dari fungsi distribusi ini adalah membantu masyarakat yang menghadapi ketidakadilan, mengumpulkan dana subsidi dari mereka yang memiliki pendapatan lebih, dan secara efisien tidak menyebabkan perubahan buruk pada kalangan tertentu. Namun, fungsi distribusi ini juga dapat memiliki dampak negatif seperti timbulnya kekhawatiran jika kebijakan distribusi tidak merata, perpindahan penduduk ke daerah lain, dan migrasi penduduk. Selanjutnya, untuk fungsi yang terakhir itu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi dalam suatu negara melalui pengaturan variabel ekonomi makro menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Namun, fungsi ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah karena pandangan bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar daerah. Minimnya dukungan dan kewenangan pemerintah terhadap fungsi stabilisasi disebabkan oleh efek samping dari penggunaan instrumen kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah perlu mencapai tujuan ekonomi melalui kebijakan fiskal, seperti menciptakan banyak lapangan kerja, stabilisasi harga, dan peningkatan pertumbuhan. Saat ini, kebanyakan negara memberikan kewenangan ekonomi kepada sektor swasta, sedangkan pemerintah berperan sebagai stabilisator untuk menjaga stabilisasi ekonomi dengan cara menghindari permasalahan yang meluas dan menjaga sistem dan pertumbuhan ekonomi stabil. Tanpa pemerintah, ekonomi tidak akan kondusif yang berakibat pada pengangguran dan kestabilan ekonomi. Beberapa faktor yang dijaga dalam menjalankan fungsi ini adalah stabilnya harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal dioperasikan oleh pemerintah di berbagai tingkat pusat, negara bagian, dan lokal. Konstituen kebijakan fiskal dibahas dalam subbagian sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan negara atau public revenues. Untuk membiayai pembangunan, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai sumbangsi besar berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya. Pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak langsung dibebankan pada pendapatan, kekayaan, dan properti individu atau unit perusahaan. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung diantaranya adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak langsung seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan diarahkan untuk memastikan keadilan distributif. Inilah alasan mengapa kita harus membayar pajak penghasilan progresif di mana tingkat pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Dalam hal pajak penghasilan proporsional, pajak dan pendapatan bergerak bersama dalam proporsi dan arah yang sama, dan karenanya tidak memiliki efek redistributif. Dalam hal perpajakan regresif, tarif pajak turun ketika pendapatan meningkat. Jelas bahwa pajak regresif dapat mendorong kecenderungan untuk melayani dan berinvestasi, tetapi prinsip keadilan egaliter dilanggar. Sedangkan pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung. Yang pertama, penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal atau yuridis diharuskan melunasi pajak bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Yang kedua, penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Yang ketiga, pemikul beban pajak yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak. Contohnya cukai, bea cukai, tarif pajak, dan pajak penjualan adalah semua contoh pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung biasanya digunakan untuk peningkatan pendapatan. Jika beban pajak sangat tipis tersebar luas di sejumlah besar komoditas, sejumlah besar pendapatan dapat dengan mudah dinaikkan. Inilah alasan mengapa pajak alternatif minimum atau MAT diperlukan di negara kita. Instrumen yang kedua adalah belanja negara atau pengeluaran publik, di mana pendapatan dinaikkan untuk membiayai pengeluaran publik. Kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran pembelanjaan pemerintah dari berbagai macam akibat yang timbulkan secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara dan bertujuan untuk meningkatkan volume kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini disebut pembiayaan fungsional. Di masa sekarang, pemerintah harus mengeluarkan uang untuk pertahanan dan pembangunan. Penegakan hukum dan menjaga ketertiban dalam negeri dapat mempertahankan kedaulatan negara yang membutuhkan dana yang sangat besar. Beberapa ekonom merasa bahwa ini adalah pengeluaran konsumsi yang tidak produktif, tetapi tidak ada jalan keluar. Terkadang situasi seperti perang dapat memaksa pemerintah untuk mengalihkan sumber daya dari pembangunan ke pengeluaran non-pembangunan, dari pengeluaran yang direncanakan ke yang tidak direncanakan. Pengeluaran pembangunan seharusnya produktif dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengeluaran publik yang berorientasi pada investasi semacam itu dapat melepaskan kekuatan inflasi, karena pendapatan yang dihasilkan mungkin bukan dengan pasokan output langsung. Dalam melakukan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek, sedangkan pengeluaran investasi mempunyai efek jangka panjang. Pengeluaran non-rencana atau non-plan expenditure atau belanja rutin pemerintah pusat suatu negara meliputi komponen-komponen sebagai berikut: pertahanan, pembayaran bunga pinjam, pengeluaran administrasi dan subsidi, atau untuk barang-barang seperti makanan, pupuk, ekspor, dan pendidikan. Pengeluaran administrasi di pemerintah untuk upah, gaji, pensiun, dan barang-barang konsumsi lainnya seperti alat tulis, perawatan, dan lain-lain kadang-kadang di luar kendali. Pengeluaran publik menunjukkan kecenderungan untuk tumbuh seiring waktu. Sangat sulit untuk memotong pengeluaran apapun yang pernah ditetapkan oleh pemerintah. Instrumen yang ketiga adalah hutang pemerintah.
yang dimana kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara atau perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah. Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN, di mana defisit biasanya dikonotasikan sebagai keadaan di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya. Bisa juga dikatakan bahwa defisit adalah keadaan yang sudah biasa dialami oleh suatu negara di mana pemasukan tidak bisa menampung semua pengeluaran. Defisit anggaran memiliki dua komponen. Yang pertama, defisit pendapatan, sama dengan pendapatan saat ini dikurangi belanja saat ini. Yang kedua, defisit modal, di mana pendapatan dikurangi belanja untuk transaksi rekening modal. Ketika pemerintah dalam kondisi defisit, ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran. Jika dilihat dari sisi penerimaan, untuk mengatasi defisit, pemerintah bisa melakukan beberapa hal seperti meminjam dana dari dalam negeri, menerbitkan obligasi, meminjam dana dari luar negeri, hingga meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penghasilan negara. Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, defisit bisa diatasi dengan cara mengurangi pengeluaran subsidi, penghematan setiap pengeluaran rutin, mengevaluasi pengeluaran berdasarkan prioritas, dan mengurangi biaya untuk program yang tidak efektif. Dengan cara yang sama, pemerintah dapat menerbitkan sekuritas yang memiliki pasar aktif karena pemerintah mungkin secara hukum mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki bagian tertentu dari investasi portofolio mereka dalam bentuk sekuritas pemerintah. Akhirnya, pemerintah dapat mengeluarkan pinjaman dari luar negeri, seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lain adalah sumber keuangan pembangunan di sejumlah negara berkembang. Selain itu, pemerintah atau perusahaan dapat mengambil pinjaman dari pasar, katakanlah pasar euro atau dolar. Masalah mendasar dalam pinjaman mengambang adalah meningkatnya hutang negara yang meminjam. Terkadang negara tersebut mungkin terjebak dalam perangkap hutang atau krisis mata uang, seperti yang dialami oleh negara-negara baru-baru ini. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada topik kali ini. Dari pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Melalui instrumen utama berupa pajak, belanja negara, dan utang, kebijakan ini berfungsi mengatur alokasi sumber daya, mendistribusikan pendapatan secara merata, serta menstabilkan kondisi ekonomi makro. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat merangsang investasi, membuka lapangan kerja, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan ini adalah alat penting untuk mengarahkan perekonomian menuju stabilitas dan kemajuan sosial. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai kebijakan dan instrumen kebijakan fiskal. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa dilakukan di kolom komentar. See you next time!